Shalom semuanya. Mari kita akan hampiri Tuhan di pagi hari ini dalam sukacita, karena Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan segenap hidup kita membawa di hadapan Allah. Dan biarlah kita mau memberikan pujian kita yang terbaik. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Setiap detik, setiap waktu Dia selalu ada dan memelihara kita semuanya. Haleluya. Sejemput seluruh yang jemaat untuk berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Katakan Engkau Bapa yang baik, yang selalu menyertai-Mu. Haleluya.
ke depan berdoa untuk membuka ibadah pagi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan sepanjang malam hari. Pagi ini kami boleh berkumpul Tuhan bersama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dan jemaat-Mu semua dari bangku depan sampai belakang. Tuhan Kau berkati ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang lain pagi ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Dia yang harus menjadi favorit utama dalam kehidupan kita. Dialah Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain yang harus menjadi tempat atau yang utama di dalam hidup ini. Katakan, hanya Kau milikku di surga dan di bumi. Allah sumber kekuatan. Haleluya. Menjadikan kita seorang pemenang dalam setiap pergumulan. Masih tetap berdiri dengan sukacita naikkan pujian ini. Katakan, ku diberi kuasa.
diberi kuasa. Kita bangkit, kita beritakan nama itu, nama yang penuh kuasa, nama yang memberikan jaminan keselamatan. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Kita siapkan hati menerima firman. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita. Dalam kita sungguh-sungguh menikmati sebagai anak dari Bapa. Dan jangan mau dipisahkan oleh apapun. Karena kalau kita terpisah dengan Dia, kebinasaan yang terjadi. Haleluya. Katakan kalau Bapa sungguh sangat
Bapa yang menilik setiap keberadaan kami, dan hari ini, pagi ini, di tempat ini, Bapa mengetahui setiap kerinduan hati kami. Kami mengasihi-Mu Bapa, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dan di hadirat kudus-Mu dalam persekutuan pagi ini, kami membuka hati ini untuk menerima firman. Kini giliran Engkau yang berbicara bagi kami lewat firman. Bentuk dan ajari kami dengan Taurat. Dalam nama Yesus, dalam pewahyuan dari surga turun memberikan hikmat dan pengertian bagi kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi bentuk kami, tuntun kami menjadi pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini. Kalau hari ini 4 atau kurang lebih 5 hari yang lalu, saya merasakan ada sesuatu yang mengganggu di perut saya, dan ternyata setelah saya konsultasi tanya ke dokter ini kenapa, ternyata asam lambung saya tinggi. Ya, jadi ada asam lambung, pantas ada gangguan. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri tanpa sebuah gangguan di perut, itu adalah kasih karunia Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau diberkati oleh firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan belajar dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mengawali dengan sebuah pernyataan seperti ini. Kalau kita sebagai seorang pengikut, atau siapapun sebagai seorang pengikut, ketika diuji apakah pengikut ini benar-benar tulus, benar-benar setia, benar-benar loyal kepada siapa yang diikutinya. Kalau ujiannya ketika dalam posisi terberkati, dalam posisi kelimpahan, kira-kira wajar nggak Bapak Ibu? Wajar nggak? Nah, wajar ya? Wajar. Karena dalam kondisi yang terberkati, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang diperhatikan secara mendalam. Tapi coba kalau ketika diuji dengan sebuah tekanan, diuji dengan sebuah pergumulan, diuji dengan sebuah tantangan, diuji dengan sebuah masalah, ketika pengikut itu masih bisa bertahan, masih bisa untuk jadi loyal, setia, taat dan tunduk, itu luar biasa. Setuju? Itu luar biasa. Nah, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab mau ajar buat kita. Saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu harga sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Harga sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Kita perlu mengerti Bapak Ibu, bahwa untuk menjadi pengikut Kristus itu dibutuhkan satu harga yang perlu dibayar. Loh, apakah mengikut Kristus itu tidak gratis? Kasih Tuhan, kasih Yesus itu gratis. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita tidak berusaha apa-apa untuk menebus dosa kita. Dia yang memberikan kasih karunia itu. Tapi ketika kita mengambil sebuah keputusan, aku mau jadi orang yang mengikut Yesus, menjadi orang Kristen, Kristennya bukan agama, pengikut Kristus, memiliki sebuah gaya hidup, sebuah pola hidup untuk mengikut seperti jadi apa yang diikutinya, yaitu menjadi seperti Yesus. Maka itu nggak gratis, itu perlu harga. Kenapa? Karena memang ketika seseorang akan mengambil sebuah keputusan, ada sebuah resiko, ada sebuah tantangan, ada sebuah masalah yang akan nanti dihadapi. Jadi kalau tidak siap dengan harganya, pasti banyak nanti yang akan kaget dengan satu ayat yang akan kita baca hari ini. Akan menjadi terkaget-kaget dan bahkan tidak sedikit yang jadi kecewa dan akhirnya tinggalkan Yesus. Berat. Bukankah pernah satu ketika Yesus pun pernah bilang begini, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku. Wah, ajaran apa ini? Ajaran sesat. Masa mau menjadikan manusia sebagai seorang kanibal, makan daging manusia, minum darah, jadi sebuah
jadi seorang tampil, jadi seorang Dracula gitu. Ini ajaran apa? Ajaran sesat. Dan Alkitab mencatat, mulai dari saat itu, mulai dari waktu Yesus mengucapkan kalimat itu, banyak dari murid-muridnya akhirnya mengundurkan diri. Bukan yang 12 ya, tetapi di luar yang 12 murid. Banyak yang mengundurkan diri, nggak tahan, nggak kuat. Kenapa? Nggak siap dengan keputusan bayar harganya. Jadi kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi mengikut Kristus itu perlu harga yang kita perlu bayar. Mari kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. Matius pasal yang Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. Sudah ketemu? Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus membawa. Ini enak atau enggak kira-kira? Pemisahan itu enggak enak. Mana ada orang yang dipisahkan itu menyenangkan? Sakit. Orang itu pengennya dekat. Orang itu pengennya bersama-sama, hadir. Tapi kita mengatakan Yesus membawa pemisahan. Siapkah kita? Seriuskah kita? Sungguh-sungguhkah kita mau menjadi pengikut? Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Ayat 34 sampai ayat 39. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apakah ayat ini nggak sama? Bukankah seringkali lagu pujian berkata, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, terus Yehova Shalom Sandana. Tapi lihat bacanya tuh. Aku datang bukan untuk. Halo, coba lihat ayat 34. Aku datang bukan untuk. Gimana sih Yehova Shalom? Gimana Raja Damai datang tidak bawa damai? Apakah salah ini ayat? Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah baca ayat ini lebih dari satu kali? Atau baru nemu ayat ini? Baru dengar ayat ini? Ketika saya membaca ayat ini, kaget juga. Kenapa Yesus datang bukan untuk bawa damai, tapi untuk bawa pedang? Selama ini banyak yang diberitakan oleh hamba Tuhan, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, banyak dari sisi kemahakasiannya Yesus, kemahakuasaannya Yesus. Salahkah itu? Tidak salah. Memang dia maha kasih, memang dia maha kuasa. Tapi kalau dari sudut sisi ini semata itu tidak lengkap. Karena kita bicara Yesus datang tidak bawa damai, tapi dia datang bawa pedang. Dia datang bawa pedang. Pedang itu sesuatu yang menyakitkan. Pedang itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak ada pedang itu digunakan untuk memasak. Betul? Tidak ada pedang itu digunakan untuk makan. Pedang itu sebuah senjata untuk bertarung. Pedang adalah sebuah senjata untuk memusnahkan. Setuju ya? Pedang adalah senjata untuk mematikan. Yesus datang untuk bawa pedang. Apakah ayat ini mengajarkan untuk kita perang? Kita mau belajar pagi hari. Kita lanjut dulu. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, pedang. Ada perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Aduh, udah bicara pedang, bicara permusuhan. Ini gak salah. Ada ayat model begini dalam Alkitab. Bukankah Allah itu kasih? Kenapa ada ayat-ayat permusuhan? Sulit rasanya untuk bisa
logika manusia yang melihat konsep Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih dan sayang. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat ini, sulit bisa menerimanya. Dan tidak sedikit pada akhirnya kecewa. Ternyata Alkitab mengajarkan permusuhan, Alkitab mengajarkan kebencian, Alkitab mengajarkan pertentangan. Tuh ditulis musuh orang ialah orang seisi rumah. Apakah benar mengajar permusuhan? Kita perlu mengerti, belajar secara benar. Karena di dalam ayat-ayat ini Tuhan hendak mengajar kita bahwa keputusan untuk mengikut aku, engkau perlu bayar harga. Tidak hanya sekedar bahwa aku mau jadi orang Kristen, aku mau jadi pengikut Kristus, sekedar sebuah lisan dan ucapan. Kamu agama, oh aku beragama Kristen. Kristen bukan hanya sekedar agama, Bapak Ibu. Kalau Kristen hanya sekedar agama, maaf, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga karena agama. Surga bukan milik agama, termasuk agama Kristen. Tidak ada ayat di dalam Alkitab orang yang beragama Kristen itu pasti masuk surga. Surga bukan milik orang beragama, tapi surga milik orang yang bertuhan. Halo? Surga milik orang yang bertuhan. Karena banyak orang bisa beragama tapi tidak bertuhan, menjalankan ritual keagamaan tapi tidak punya hubungan dengan pemilik surga. Coba Bapak Ibu, kita mau masuk rumah seseorang tapi kita nggak punya hubungan dengan orang yang punya rumah. Kita nggak kenal dengan orang yang punya rumah. Kira-kira dipersilakan masuk nggak? Nggak bisa. Sekarang yang punya surga siapa? Agama bukan. Yang punya surga adalah Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita tidak punya hubungan dengan yang punya surga, nggak bisa. Makanya bukan hanya sekedar agama, bahwa aku mau jadi orang Kristen, aku beragama Kristen, bukan itu. Kristen mengikut Kristus. Mengikut Kristus sebuah keputusan, ada harga yang perlu dibayar. Dan dari ayat-ayat yang kita baca ini, harganya itu penuh resiko. Ada resiko. Ya, kalau mungkin hari-hari ini kita masih baik-baik saja, menjalankan ibadah masih tenang-tenang saja. Tapi di beberapa tempat yang lain, itu enggak seperti kita. Sudah ada tantangan resikonya. Itu dalam persoalan ibadah. Belum dalam persoalan-persoalan lain. Udah ada sebuah harga yang perlu dibayar. Nah, harga yang perlu dibayar kita itu apa? Dalam keadaan yang tenang ini harganya apa? Ketekunan kita, kesetiaan kita. Mau gak kita tekun? Mau gak kita setia? Keadaannya masih damai. Ibadah tidak dilarang. Tapi mau gak kita serius? Mau gak kita tekun? Itu harga yang harus dibayar. Pedangnya Tuhan itu berlaku memisahkan kita ketika keadaannya nyaman. Mampu nggak kamu memprioritaskan, menempatkan aku di atas segalanya? Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-30. Kalau seseorang lebih mengasihi ayahnya, anaknya perempuan ibunya, menantu perempuan mertuanya, lebih daripada dia mengasihi aku, dia tidak bisa jadi murid. Nah, perhatikan, sepanjang Alkitab ini Tuhan tidak pernah cari pengikut. Tuhan tidak cari pengikut. Temukan sepanjang Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak cari pengikut. Yesus tidak butuh pengikut, tapi yang dia butuh adalah murid. Setuju? Terakhir ketika dia mau naik ke surga, ketika dia mau terangkat ke surga, apa pesan Yesus terakhir? Di dalam Matius 28, salah satu bagian dia bilang begini, pergi jadikan semua bangsa pengikutku. Halo? Bukan. Pergi jadikan semua bangsa murid, bukan pengikut. Perhatikan kata murid. Murid itu seseorang yang harus punya komitmen, tahu kewajibannya untuk mau dibentuk dan diajar.
dan siap untuk menerima ujian. Setuju ya? Murid itu harus siap belajar, dan setelah menerima proses pembelajaran, maka ada satu fase, ada satu saat di mana murid ini akan diperhadapkan dengan ujian. Dan murid perlu bayar harga. Perlu bayar harga ketekunan untuk belajar, keseriusan untuk belajar, kesungguhan untuk belajar. Maka ketika ujiannya datang, dia bisa berhasil. Setuju? Mari kita lanjutkan kembali. Ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus tegas, tidak layak, tidak layak, tidak layak. Wah, kalau modelnya seperti ini, apakah Yesus nanti tidak takut kehilangan banyak orang yang kagum kepadanya? Sekali lagi, Yesus tidak cari pengikut. Kalau orang cari pengikut, dia akan memposisikan dirinya bagaimana dia bisa ambil hati orang. Setuju ya? Bagaimana orang ini supaya jangan kabur, bagaimana orang ini supaya tetap bisa bertahan. Dia akan menjadi orang yang menyenangkan bagi semua. Tapi Yesus tidak begitu. Anda mau ambil keputusan untuk mengikut aku dengan sebuah harga yang kau siap bayar atau tidak? Kalau tidak, engkau gak layak. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab secara lebih mendalam, maka menjadi seorang Kristen itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa menjalankan ritual keagamaan semata, tapi ada sebuah jalinan hubungan yang kita bangun, yang kita bentuk dari mulai bangun pagi hari sampai tidur malam hari, kemudian besok bangun pagi lagi, lalu tidur malam hari, terus berlangsung sampai pada saatnya Tuhan bilang selesai, pulang. Ingat, kita ini calon jenazah. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang siap mengalami tanda kutip kematian. Di awal tadi bilang apa? Pedang. Pedang itu bicara tentang sebuah senjata untuk memusnahkan. Dan pedang itu bisa membunuh. Jadi keputusan mengikut Yesus adalah keputusan untuk siap mengalami kematian. Wow. Siapkah kita mati untuk Yesus? Dalam tanda kutip, kematiannya memang bisa kematian fisik terjadi karena aniaya. Tapi ada kematian lain yang kita mungkin tidak mengalami kematian fisik karena nama Yesus, karena tidak ada penganiayaan terhadap fisik kita. Tetapi ada pedang dalam bentuk lain yang akan memusnahkan sesuatu, yang membunuh sesuatu dalam hidup kita, yang harus Tuhan proses supaya kita jadi pengikutnya yang sejati. Yesus Yehova Shalom. Tapi ayat 34 berkata, aku datang bukan untuk bawa damai, tapi aku datang bawa pedang. Mari kita pelajari satu persatu. Kita lihat ayat yang ke-39, ayat yang terakhir. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Jaminan dari Tuhan adalah sekalipun pedang itu akan menghilangkan nyawa kita secara fisik, secara lahir, tapi tidak secara batinnya, tidak secara rohani. Kenapa? Karena Yesus pernah bilang, jangan kamu takut terhadap setiap orang yang hanya bisa mengambil nyawa fisikmu, tapi tidak berkuasa membawa kehidupan manusia masuk dalam api neraka. Membunuh fisik bisa, membunuh roh tidak bisa. Jangan kamu takut. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, bukan karena bunuh diri, bukan karena yang lain, karena aku,
Karena nama Yesus, dia akan memperoleh. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Coba lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang, dalam terjemahan baru, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada pasar impres Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Gitu. Cicing lagi. Halo. Karena sekarang telah tiba penghakiman dimulai pada tempat-tempat hiburan yang pertama-tama harus diyakini. Begitu? Tidak. Yang harus diyakini pertama pada rumah. Kita siap dihakimi, siap diproses. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saya akan membaca dalam terjemahan TSI. Dalam terjemahan TSI bilang begini. Karena kita hidup dalam masa di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita, yaitu umatnya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Tuhan tidak proses yang di luar dulu. Tuhan mau berurusan dengan yang di dalam dulu. Urusan Tuhan adalah urusan dengan kita. Pengikut-pengikutnya yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan mau jadi murid. Diproses dulu. Dan ayatnya jelas. Yaitu umatnya sendiri yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Melalui penderitaan kita disempurnakan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk bawa damai, jangan punya konsep bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu kejam. Kalau tidak bawa damai berarti bawa kesengsaraan kan? Bawa masalah kan? Coba baca ayat 1 Petrus 4 ayat 17 di dalam terjemahan TSI memberikan sebuah pernyataan begini, bahwa kita, hal ini terjadi, yaitu umatnya sendiri yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Jadi bukan karena Tuhan kejam, aku datang bukan untuk bawa damai. Justru karena penderitaanlah kita akan disempurnakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita harus mengalami penderitaan, itu bukan tanda Tuhan kejam. Itu tanda Tuhan sedang proses. Amin. Supaya kita disempurnakan. Aku datang bawa pedang. Umat Tuhan hari ini, pagi ini, camkan ayat ini. Aku datang bawa pedang. Ketika pedang Tuhan itu turun atas hidup kita, maka siapkan diri kita supaya jangan kita jadi orang yang kecewa dengan yang menolak. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Melalui penderitaan kita disempurnakan. Dengan begitu pastilah orang-orang yang tidak mempercaya kepada kabar baik tentang Kristus akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan yang kita alami sekarang. Jadi kalau kita tidak sungguh mau bayar harganya, kita protes, kita nggak sanggup. Ayat ini berkata, justru nanti akan lebih berat penderitaan yang ditanggung kalau kita nggak terima sekarang. Orang-orang yang menolak akan lebih berat. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Dikatakan dalam judul Matius 10 tadi, Yesus membawa pemisahan. Pertanyaannya, pemisahan apa? Kita baca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Yang pertama, pemisahan dari apa? Pemisahan rasa cinta dalam sebuah hubungan. Itu yang Tuhan akan proses pisah. Tuhan akan memisahkan rasa cinta. Prioritas kita di mana? Ya, prioritas kita di mana? Dipisah. Sebab ada banyak orang dia ingin jadi pengikut Yesus, oke, bisa ada yang bisa bantu? Oke, ya, terima kasih. Saya lanjut. Pemisahan apa? Rasa cinta dalam sebuah hubungan. Dan ini bicara tentang prioritas. Tuhan menggunakan pedang ini untuk memurnikan prioritas kita. Kasih kita. Rasa cinta kita itu kepada apa? Dan kepada siapa? Itu akan Tuhan proses. Ketika kita mengatakan, aku mau jadi pengikut Yesus, aku mau jadi orang Kristen, aku mau jadi orang yang mengiring Yesus, maka Tuhan akan gunakan pedang yang pertama. Aku akan murnikan engkau dengan pedangku yang akan memisahkan rasa cintamu terhadap aku dengan yang lain. Dan ketika pedangnya itu turun, kita akan kedapatan memiliki rasa cinta kemana? Masih tetapkah Yesus menjadi prioritas atau yang lain? Mana yang lebih diprioritaskan? Hubungan keluarga dibanding dengan Tuhan, mana yang lebih penting? Memang kita perlu mengasihi seisi keluarga, tapi kalau persoalannya, keputusannya memilih antara Tuhan dengan keluarga, mana yang harus diputuskan? Tuhan. Kalau pilihannya Tuhan dengan keluarga atau dengan yang lain, rasa cinta itu, pedang Tuhan akan turun. Mana yang akan kita prioritas? Banyak orang mau mengiring Yesus, mau ikut Yesus, tapi rasa cintanya masih kepada yang lain. 1 Yohanes mengatakan begini, jika seseorang mengasihi seisi dunia ini, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam, maka kasihnya kepada Bapa tidak akan ada lagi. Dan dunia ini sedang lenyap menuju kepada kebinasaan. Jadi siap-siaplah Bapak Ibu, kita akan dipisahkan dari rasa cinta kita untuk memprioritaskan Tuhan atau yang lain. Memprioritaskan manusia atau Tuhan. Memprioritaskan harta benda atau Tuhan. Memprioritaskan jabatan atau Tuhan. Memprioritaskan yang lain. Dan salah satu bentuk yang Tuhan sedang pakai pedangnya hari ini, saya percaya, COVID-19 salah satu. Setuju? COVID-19 itu salah satu. Beberapa waktu yang lalu, Om Yan datang dari acara Rakernas PGPI. Dia datang ke Kota Pamanukan dan dia ngobrol sama saya. Dan Om Yan bilang begini, iya ya, masa COVID ini banyak gereja tutup. Tutup bukan karena nggak boleh ada kegiatan, boleh, tapi udah nggak bisa. Nggak bisanya apa? Udah nggak ada lagi umat yang mau datang. Banyak gereja tutup. Dan banyak yang sudah terpola rasa nyaman dengan online. Salahkah ikuti ibadah online? Tergantung. Kalau terus-terusan online tanpa ada persekutuan seperti ini, itu salah. Karena firman mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan COVID ini jadi pedangnya Tuhan untuk memurnikan. Jadi nyaman. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan juga ini minggu lalu di GBI World Peace. Saya bilang begini,
ada umat yang senang dengan ibadah online sampai akhirnya persembahan pun dikirim secara online. Ya itu hak-haknya dia, ya kan, hak-haknya dia. Tetapi yang lucu adalah pada saat pelayanan pastoral yang dicari bukan yang online. Ngerti maksud saya Bapak? Yang dicari bukan gereja online. Pada saat pelayanan pastoral justru yang dicari gereja fisik. Tempat di mana dia ada. Kalau dia ada di kota Pamanuka, yang dicari gereja yang di Pamanuka, bukan yang di online. Tapi untuk proses pembelajaran, proses pembentukan, proses persekutuan tidak ada. Nah saya bilang sama dia, ini gak fair ya. Dia bilang iya betul juga. Ya memang konsep online. Kalau online kan enak ya, bisa sambil tiduran, nonton gitu, sambil makan kacang. Khotbahnya nggak enak, cari channel lain. Geser. Coba kalau seperti ini bisa? Bapak Ibu bawa remote, alirannya nggak enak. Cek, sayanya geser. Dimuliakan. Siapa yang ganti posisi di sini? Nggak bisa kan? Tapi kalau online bisa sambil makan. Dan online itu juga memang membutuhkan harga juga. Harga HP, harga komputer, harga kuota. Harus ada jaminan juga kan. Sinyal juga harus. HP bagus, kuota ada, sinyalnya muter lagi, percuma. Nggak bisa ikuti. Coba bayangkan ketika perjamuan kudus secara online. Begitu angkat roti dengan tangan kanan. Begitu diangkat roti, cicing mai, makannya gitu kan, roti gitu kan. Ya ini intermezzo saja. Bapak Ibu ngerti ya maksud saya. Proses rasa cinta ini. Yang kedua, ada 3 poin yang Tuhan akan gunakan pedangnya. Yang kedua, pemisah apa yang akan dipisahkan oleh pedangnya Tuhan. Baca ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Loyalitas, kesetiaan yang murni dan palsu akan diproses oleh Tuhan. Mana lala, mana ganda. Mana yang serius, mana yang main-main. Karena Tuhan Yesus dia butuh pengikut. Yesus butuh murid. Mana yang sekedar hadir, mana yang sungguh-sungguh. Mana yang mau jadi murid, mana yang mau jadi pengikut. Lalang akan dibakar, gandum akan masuk ke gudang api. Mana yang kambing, mana yang domba. Kambing ditempatkan di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Itu gambaran pemisahan. Dan kambing pada akhirnya harus tertolak. Domba masuk dalam kebahagiaan kekal. Dan Tuhan akan gunakan pedangnya untuk ini, yaitu memisahkan, memurnikan loyalitas kesetiaan kita. Coba lihat Daniel pasal 12 ayat 9 dan ayat yang 10. Daniel pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Apa bunyi dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10? Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Bapak Ibu, kalau kita tadi di awal saya bilang, kalau kita lihat Tuhan dari sudut kasih saja, maka kita akan kaget menemukan ayat-ayat dalam Alkitab seperti dalam Matius pasal yang 10 ayat 34, Yesus datang bukan bawa damai tapi bawa pedang. Kita akan kaget juga kalau baca di dalam kitab Wahyu, Tuhan membiarkan kejahatan. Tuhan malah membiarkan orang terus melakukan yang jahat. Kaget kan? Pernah baca satu ayat di dalam kitab Wahyu bilang begini, yang mau berbuat jahat, teruslah melakukan kejahatan. Yang mau hidup dalam kesucian, teruslah hidup dalam kesucian. Yang mau terus jahat, teruslah berbuat jahat. Kan aneh, kok Tuhan nyuruh?
Kalau kita memahami konsep tentang Tuhan yang adalah kasih tanpa memahami Tuhan adalah pribadi yang adil, Tuhan adalah pribadi yang maha dari segala-galanya, bukan hanya maha kasihnya saja, tapi keadilannya. Maka ada ayat yang Alkitab juga katakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Jadi Tuhan itu Allah yang tegas. Selama ini mungkin kita berpikir ya asal kita minta ampun selesai, asal kita minta ampun selesai. Selama kita sudah tahu kebenaran, ada satu ayat dalam Alkitab pun mengatakan begini: jika seseorang sudah tahu kebenaran, tapi dia sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, gimana itu? Kita minta ampun, tidak ada lagi korban untuk menebus dosa itu. Lalu di mana? Apakah dosanya diampuni atau tidak? Ya kembali memang keputusan di tangan Tuhan. Tapi kalau berdasarkan ayat ini, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Ketika seseorang sudah tahu kebenaran dan dia sengaja untuk tidak tahu kepada kebenaran, tidak ada korban untuk menghapus dosa. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, coba temukan ayat ini. Ada ayat-ayat dalam Alkitab ini yang ngeri Bapak Ibu kalau dibaca. Kalau selama ini kita jadi umat yang hanya ingin ikut Yesus diberkati, enggak salah. Yesus pasti punya berkat buat setiap kita. Tapi kalau prioritasnya cuma berkat, ketika menemukan ada satu ayat yang kita diproses, kita nggak bisa terima. Kenapa? Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kenapa yang dia bawa pedang? Ini ayatnya tertulis. Tuhan yang penuh kasih, mana mungkin membiarkan orang untuk melakukan yang jahat. Ayatnya ada. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Sampai hari ini ayat itu tidak dihapus. Bukan kalau kita juga mengatakan satu iota pun tidak akan dihapus sampai kepada kesudahan. Yang terakhir, bagian yang ketiga, Tuhan mau pisahkan apa dengan pedang. Lihat ayat 39 dari Matius pasal 10 tadi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan akan memisahkan motivasi, tujuan kita ikut Yesus apa? Dan tujuan ikut Yesus supaya kita dari yang tidak diberkati jadi diberkati. Kecewa Bapak Ibu. Dari sakit jadi sembuh. Lalu kalau udah sembuh, kecewa. Tujuannya mujizat, lalu Tuhan tidak buat mujizat, kecewa. Saya berani pastikan pasti kecewa. Karena ini kejadian. Nah, motivasi apa yang menjadi tujuan kita ikut Yesus? Ayat 39 ini bicara tentang pedang Tuhan untuk memisahkan, memproses, memurnikan, membunuh motivasi yang tidak benar, membunuh tujuan-tujuan yang tidak benar, sampai muncul sebuah kehidupan yang benar. Diproses. Pedang Tuhan itu akan jadi seperti pisau operasi yang akan membabat sesuatu yang menjadi sumber penyakit, menjadi sumber malapetaka. Ini harus dibuang. Pedangnya akan menjadi seperti pisau operasi yang akan membabat sesuatu yang mendatangkan penyakit dalamnya. Jadi motivasi mempertahankan nyawa, kehidupan secara fisik, tapi juga bisa bicara nyawa itu, bisa bicara jabatan kita, jenjang karir, kekayaan, kebutuhan hidup dan lain-lain. Nyawa itu akan dimurnikan. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dan berbanyaklah orang yang tidak menjadi kecewa dan melarang. Kepada siapa Yesus bilang ayat ini? Dalam Matius pasal 11 ayat 6. Bapak Ibu juga akan kaget. Yesus bilang ayat ini ketika ditemui oleh utusan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pernah bimbang. Wah, ini orang hebat yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis pernah utus murid-muridnya untuk tanya lagi, konfirmasi
konfirmasi ulang, apa benar Yesus itu yang akan jadi Mesias yang akan datang? Bayangkan, baca dalam Matius pasal yang ke-11 mulai ayat yang kedua. Yohanes Pembaptis bimbang. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang mengalami kegalauan mengikut Yesus, jangan salahkan diri kita. Yohanes Pembaptis pun pernah bimbang. It's okay, kita nggak sendirian. Kalau saat ini kita sedang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Ada satu buku yang saya sedang proses dalam baca. Buku ini berjudul Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Kalau pakai bahasa Indonesia bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia antara Tuhan dengan Allah pengertiannya sama. Tapi kalau dalam bahasa lain beda. Tuhan itu bukan bicara tentang pencipta, tapi Tuhan itu bicara tentang kurios, Tuhan. Tuhan Andri, Tuhan, ya maaf ya, Bapak boleh gitu, Tuhan Bule. Nah, Tuhan, kurios, Tuhan. Yesus itu kurios, Tuhan Yesus. Bukan Yahweh, Allah. Itu buku ditulis bukan oleh orang yang beraliran agama lain, tapi oleh orang Kristen. Saya bingung oleh orang Kristen yang nulis. Makanya Bapak Ibu, mengikut Yesus itu ada harga keputusan serius untuk dibayar. Ini kan menimbulkan semua polemik. Kalau buku ini udah tersebar luas dan bisa dibeli. Saya beli buku itu secara online. Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Nah, apa bedanya Tuhan dengan Allah? Ternyata mereka bahas dari bahasa asing beda. Ya beda dari bahasa asing. Tapi waktu itu Yesus datang dalam penjelmaan jadi manusia. Jadi wajar kalau disebut kurios. Tapi kan dia bukan hanya kurios. Dia berinkarnasi. Nah inkarnasinya inilah bukan kurios. Yahweh, Elohim. Karena dia datang dalam wujud manusia tapi tanpa proses kelahiran seperti manusia pada umumnya. Jadi bukan hanya kurios. Dia Elohim, dia Yahweh. Kita tidak bahas itu. Jadi yang ketiga, pedang yang digunakan Tuhan adalah memisahkan motivasi. Tujuan kita ikut Yesus. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Kita baca ayat yang terakhir. Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Mari kita siapkan hati kita. Mari pemain musik untuk maju ke depan. Memuji, mari bantu untuk kita sama-sama naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat menjadi pengikut Yesus, jadi murid Kristus yang mau diajar dan siap diproses dan mau bayar harganya untuk menjadi pengikut Kristus, murid Yesus yang sejati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita, dan tidak menghendaki kehidupan kita menjadi hancur. Penderitaan, permasalahan, pergumulan, pedang itu sebagai proses penyempurnaan, bukan sebagai tanda Tuhan kejam. Sebab ayat yang kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 17, ketika penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, Tuhan gunakan pedangnya untuk menyempurnakan kehidupan gereja. Dia Bapa yang mengayani segala. Dia tidak kejam, dia mengasihi. Hanya saja kita seringkali tidak siap. Katakan, Bapa besar sungguh kasih-Mu. Satu
Dan dia mengatakan, aku datang bukan untuk bawa damai, tapi aku datang bawa pedang. Satu resiko yang harus ditanggung. Dan ini bukan sesuatu yang mengenakan, menyakitkan, bahkan akan terjadi sebuah proses dalam kehidupan kita yang tidak mengenakan. Bahkan Tuhan gunakan pedang itu bisa membunuh sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, yang harus dibuang. Rasa cinta kita, motivasi kita, loyalitas kita, Tuhan akan uji dan murnikan semua. Dan itu tidak dimulai dari luar, tapi itu dimulai dari rumahnya sendiri. Biarlah kita dijumpai, didapati sebagai pribadi-pribadi yang dikenal oleh. Kalau hari ini kita sedang mengalami sebuah dilema dalam pengiringan kita kepada Yesus, atau kita sedang menghubungi orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasih, yang kita cinta, datang kepada Tuhan. Biarlah pedang Tuhan itu turun atas kehidupan setiap kita dan setiap orang-orang yang kita kasih, supaya pedangnya Tuhan itu akan membersihkan dan mengembalikan mereka jadi miliknya Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Dalam nama Yesus, sanggupkan kami untuk menjadi pelaku yang taat dari firman ini, menjadi murid Kristus yang sejati, bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang siap membayar harga demi sebuah keputusan kami untuk memilih Yesus, untuk jadi orang yang mengiring Yesus sampai akhir kehidupan. Murnikan rasa cinta kami kepadamu ya Tuhan. Murnikan loyalitas kami, kesetiaan kami, keseriusan kami. Murnikan motivasi kami, tujuan kami mengikut Yesus, sehingga kami menjadi baik kudus, murid-Mu yang sejati, yang pada akhirnya kami selesai dengan dunia ini, dan Engkau berkata, sabaslah hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhan yang sudah disediakan sebelum dunia. Ini kami di hadapan Tuhan, ampuni setiap kegagalan kami, kelemahan kami, dan kebodohan kami selama ini. Dalam nama Yesus, mulai tuntun kami untuk kami berjalan dengan kebenaran. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Saya panggil yang bertugas koletan, Ibu Lili dan mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah mendengarkan sebagai daripada firman yang berkata, pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan, lebih lagi dalamnya Bapa, berikan kesehatan kekuatan kepada dia Bapa. Tuhan, sebentar mendengar dan persembahan Tuhan, berkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan Ibu Pendeta Muda Lestari. Pemusiknya Bapak Cacan, Bapak Miho, Bapak Dian, dan Bapak Pujiono. Pewartanya Bapak Yohanes, kolektan Bapak Petrus dan Bapak Handono. Asalnya Bapak Ibu Daryo, kasihnya Serina. Senin ada doa malam yang dipimpin oleh Ibu Yanti jam 18.30. Hari Rabu ada ibadah WBI jam 17.30. Puji pujian dipimpin oleh Maria dan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Paulina. Tadi sudah dilaksanakan setelah minggu jam 5.30. Yang berulang tahun Indah Persila. Nanti doa berkat saya serahkan kepada Bapak Angga dan Mako. Mari saudara kasih, saya mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Supaya hidup kami sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan Engkau, Engkau akan campur tangan. Engkau akan Tuhan senantiasa menolong kami. Oh Tuhan, apa yang menjadi beban-beban kehidupan kami, Engkau akan memberikan kelegaan. Apa yang menjadi perjalanan hidup kami, yang sukar Engkau akan menjadi buat mudah. Oh terima kasih Tuhan. Yang susah Engkau hidupkan, bahkan yang sakit Tuhan, yang kuasa pilu-pilu Engkau menyembuhkan. Dan bersyukur juga untuk Kesia ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah menolong, Engkau menyertai selama 3 fase kemo Tuhan. Terapi yang dilakukan, kami percaya melalui jalan kemoterapi, Engkau sudah menghancurkan virus-virus kanker yang ada di tubuh. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan Kesia. Kami percaya hari-hari ke depan, Engkau Tuhan kesembuhan-Mu Kau nyatakan dengan sempurna. Kuatkan dan teguhkan Tuhan bagi seluruh jemaat yang sedang lemah dan sakit. Engkau senantiasa percaya sepenuhnya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan sebesar apapun penyakit
yang diderita oleh setiap kami, yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, dan Kau akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala yang saat ini tidak berada di tengah-tengah kami karena ada acara perkawinan keluarga di Semarang. Kami serahkan di tangan-Mu Bapak dimanapun berada. Dan saat ini akan kembali pulang dan perjalanan yang Kau sertai lindungi sampai dipemenuhkan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Demikian seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, juga Engkau tolong sertai sebagaimana Engkau sudah hantar sampai di tempat ini. Engkau juga sertai lindungi sampai di rumah masing-masing dengan sana. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Allah, karena hambanya sebagai alat untuk menyampaikan doa berkat seperti yang Engkau perintahkan bagi setiap kami. Saudara-saudari kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, karena janji Tuhan akan memberkati setiap rencana pekerjaan usaha apapun yang Engkau kerjakan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil, berguna, bermanfaat, dan akan beroleh keuntungan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah berkat Allah di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya daripada Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita sekalian saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.